Hey Cah, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tiusen. Kali ini kita akan membahas tentang first look dari Ultraman Omega. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Savior's home. If I quit this season, I still be the greatest. Kalian udah lihat belum first look dari Ultraman Omega? Kalau belum, siap-siap karena Ultraman terbaru ini benar-benar beda dari yang lain. Dari desainnya yang futuristik sampai efek visualnya yang makin canggih nih. Ini bisa jadi salah satu Ultra paling keren yang pernah ada nih. Jadi yuk kita bahas satu persatu apa aja yang bikin Ultraman Omega ini spesial. Mari kita ke poin pertamanya. Ya, pertama-tama kita bahas soal desain kostum Ultraman Omega. Dari sekilas aja ya, kelihatan kalau dia punya vibe yang lebih modern dan elegan dibanding Ultraman sebelumnya. Warna perak yang jadi dasar tubuhnya kelihatan mewah, dipadukan sama biru dan sedikit aksen merah yang bikin kesan futuristik banget nih. Yang bikin makin keren ada garis-garis neon biru yang mengalir di tubuhnya. Ya, ini bisa jadi seperti Ultraman Blazer kemarin. Bisa jadi efek visualnya juga. Kita belum tahu nih, karena ini masih first look yang masih siluet ya kan. Desain ini sedikit mengingatkan kita sama Ultraman Zero Beyond atau Ultraman Blazer gitu ya, yang juga punya efek serupa. Selain itu Omega terlihat lebih ramping dan aerodinamis, kayaknya biar lebih gesit pas bertarung nih. Gak kayak beberapa Ultraman yang desainnya lebih bulky, misalnya Ultraman Dino Strong Type atau Ultraman Z Beta Smash. Bisa jadi Omega ini Ultraman generasi baru yang lebih gesit dan lebih canggih nih. Sekarang kita lihat bagian kepalanya. Kalau diperhatiin, bentuknya lebih aerodinamis dan tajam nih, terutama di bagian mata yang lebih besar dan agresif. Ya ini seperti Ultraman Z lah ya kan. Itu kan matanya besar dan ada detail-detail kecil seperti oval ya kan. Itu Ultraman Z ya. Nah kalau Ultraman Omega bisa jadi pertanda kalau Omega ini Ultraman yang lebih ofensif alias tipe bertarung yang gesit dan juga ganas. Selain itu crash atau tanduk di kepalanya juga cukup unik. Ada kesan gabungan antara Ultraman Zero dan Ultraman 3 nih. Tanduk ini lebih panjang dan juga runcing, seolah menunjukkan bahwa Omega punya karakter yang dinamis dan penuh kekuatan. Kalau kita lihat sejarahnya, Ultraman dengan tanduk yang tajam biasanya punya status yang penting. Misalnya Ultraman Zero yang anaknya Ultra Seven nih. Bisa jadi Ultraman Omega ini juga berasal dari garis keturunan Ultraman yang kuat. Ini yang paling mencolok. Color timernya beda dari yang lain. Biasanya color timer Ultra itu bentuknya bulat ataupun oval ya, kayak di Ultraman 3, Mebius ataupun Jin. Tapi yang ini cukup unik ya. Bukan cuma bentuknya aja yang unik, tapi efek cahayanya juga terlihat lebih interaktif dan futuristik. Dari first look yang kita lihat, cahayanya bisa berubah pola. Ini kemungkinan besar jadi indikator mode bertarung yang berbeda atau mekanisme energi baru yang lebih canggih. Kalau benar, bisa jadi Omega ini Ultraman yang bisa bertarung lebih lama atau bahkan punya kekuatan bertahan yang lebih tinggi. Pokoknya dia benar-benar bikin penasaran. Lihat di beberapa scene first look-nya, pose-pose Ultraman Omega tuh keren banget. Dia punya gestur tubuh yang tegas, tatapan tajam, dan kelihatan percaya diri banget. Dalam dunia Ultraman, pose itu penting karena bisa nunjukin kepribadian karakternya. Dari caranya berdiri, kelihatan kalau dia Ultraman yang berwibawa dan serius. Mirip kayak Ultraman Nexus atau Ultraman King.
Kalau dibandingin sama Ultraman lain, misalnya Ultraman Zero yang lebih ekspresif gitu, Omega lebih condong ke tipe pemimpin atau petarung yang punya misi besar. Ditambah lagi dengan efek pencahayaan di sekelilingnya, bikin dia kelihatan lebih powerful dan megah. Sekarang kita bahas soal kekuatannya. Dari beberapa scene di first look-nya, kita bisa lihat ada efek energi biru yang mengalir di tubuhnya. Ini bisa jadi tanda kalau Ultraman Omega punya kekuatan berbasis plasma atau elemen cahaya khusus. Kalau kita lihat sejarahnya juga, setiap Ultraman biasanya punya kemampuan unik. Nah, dari efek-efek di tubuh Omega ini, bisa jadi dia punya mode pertarungan tambahan yang bikin dia makin fleksibel. Kalau ini beneran kejadian, bisa jadi Omega adalah Ultraman dengan sistem pertarungan paling dinamis yang pernah ada. Salah satu detail menarik yang sempat terlihat di beberapa scene adalah senjata atau slugger yang dimiliki Ultraman Omega. Sepertinya slugger ini memiliki desain yang tajam dan lebih modern. Bisa jadi mirip dengan Zero Slugger atau weapon milik Ultraman lainnya. Dengan desain yang terlihat lebih streamline, ada kemungkinan besar bahwa slugger ini tidak hanya digunakan sebagai senjata serangan aja, tetapi juga memiliki fungsi tambahan yang mendukung kemampuan bertarung Omega secara keseluruhan. Selain itu ada beberapa scene di mana tangan Ultraman Omega terlihat mengepal dengan sangat kuat, seolah-olah siap untuk pertarungan intens. Ini bisa jadi pertanda bahwa dia adalah Ultraman yang lebih agresif dan penuh determinasi. Mirip dengan gaya bertarung Ultraman Belial atau Ultraman Victory nih. Gerakan tangan yang kuat ini juga bisa mengindikasikan bahwa Ultraman Omega memiliki gaya bertarung yang lebih berbasis fisik dan penuh strategi. Mungkin dengan kombinasi pukulan yang kuat dan serangan cepat yang presisi. Dari first look ini kita bisa lihat kalau Ultraman Omega punya potensi besar buat jadi Ultraman favorit baru nih. Desainnya yang futuristik dengan efek neon biru, color timer yang unik, serta efek visual yang makin canggih bikin dia terasa lebih modern. Ditambah dengan pose yang karismatik dan indikasi kekuatan spesial, Omega terlihat sebagai Ultraman yang kuat, gesit, dan punya daya tarik visual yang luar biasa. Dengan teknologi terbaru dalam efek visualnya dan kemungkinan memiliki kekuatan unik, Ultraman Omega bakal jadi karakter yang menarik buat diikuti. Sekarang kita tinggal tunggu informasi lebih lanjut soal latar belakang Ultraman-nya atau hostnya lah ya, dan kemampuan lengkapnya. Siap-siap karena ini bakal jadi Ultraman yang bikin heboh nantinya mungkin ya. Ya, itu adalah kesimpulanku soal first look dari Ultraman Omega. Gimana nih menurut kalian? Apakah ada ekspektasi tinggi terhadap Ultraman ini? Terhadap perspektif kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya, cukup itu aja ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG-ku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.